Sebelumnya perkenalan dulu deh. Namanya siapa? Oke, nama aku Putri Kalisosari. Sekarang aku duduk di kelas 12 IPA 5 di SMA Kosgoro, Kota Bogor. Oke, SMA Kosgoro ya. Anak organisasi apa bukan nih? Aku anak organisasi. Aku OSIS di sekolah di Kota Bogor sama OSIS Jawa Barat. Oke, mantap. Oke, selamat sore Mbak. Sore. Maaf ya, yang sebentar waktunya ya. Iya. Kalau sebelumnya nama dengan siapa? Heidi. Oke. Sekarang sibuk kuliah atau kerja Mbak? Kerja? Oh, berarti ini pulang kerja? Iya, pulang kerja. Oh ya baik, dan sebentar ya. Iya. Oke, saya mau kasih beberapa pertanyaan nih soal wawasan kebangsaan Boleh. ke masyarakat awam. Ya. Bapak, punten. Ya, Mau izin wawancara ya. bentar boleh? Ya, boleh. Izin duduk ya Pak ya. Bapak atas nama siapa? Bapak Andi. Bapak Andi. Ya Pak, perkenalkan saya Sylvia. Di sini izin nanya-nanya dulu ya Pak. Iya. Apakah Mbak pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan pernah waktu sekolah ya? Pernah dengar. Dengar pernah ya? Iya. Kebangsaan. Aku sering banget dengar wawasan kebangsaan. Karena kebetulan di sekolah aku juga kayak sering banget ngadain acara berwawasan kebangsaan gitu. Jadi acaranya tuh kayak semacam kebudayaan, seni-seni gitu. Jadi wawasan kebangsaan itu udah nggak asing di telinga aku. Terus kalau Putri pernah dengar apa itu wawasan kebangsaan, menurut Putri apa sih yang Putri ketahui tentang wawasan kebangsaan? Oke, wawasan kebangsaan menurut aku itu bagaimana cara pandang kita mengenai bangsa Indonesia gitu. Jadi dari mulai kebudayaan, dari mulai bangsa Indonesia gitu. Dan menurut aku wawasan kebangsaan ini juga kayak menyatukan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia gitu. Wawasan kebangsaan itu wawasan kita tentang bangsa kita sendiri. Ya banyak macamnya, tentang apapun tentang bangsa kita, kayak bahasanya, suku bangsanya, bentuk negaranya, budayanya, kurang lebih seperti itu. Wawasan kebangsaan konsep cara pandang yang didasari akan diri sendiri terhadap warga negaranya. Oke, menurut Putri seberapa penting sih wawasan kebangsaan itu diketahui oleh warga negara Indonesia itu sendiri? Menurut aku penting banget ya Kak, karena wawasan kebangsaan ini aku bilang tadi mempersatukan kesatuan bangsa Indonesia gitu. Dan wawasan kebangsaan ini kayak melatih kita dalam berbangsa dan bernegara gitu. Jadi menurut aku penting banget gitu, apalagi aku sebagai pemuda Indonesia gitu yang kayak harus banget tahu apa itu kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya aku nggak tahu, perlu dipertanyakan dong, kayak masa bangsa Indonesia nggak tahu budayanya sendiri gitu. Penting dong, karena kan ini tentang bangsa kita sendiri ya. Jadi sangat penting bagaimana kita tahu tentang bangsa kita ya, kan wawasan kebangsaan ya. Tahu tentang bangsa kita sendiri. Bagaimana kita mau cinta tanah air kalau kita nggak tahu tentang bangsanya sendiri? Itu penting banget lah. Ya khususnya untuk anak muda sekarang ya khususnya ya diharuskan itu harus tetap memelihara kebudayaan kita, dan orang tua ya khususnya orang tua itu menanamkan pada anak-anak muda itu jangan sampai melupakan kebudayaan kita. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai apakah Mbak pernah mendengar soal bela negara? Bela negara? Iya, pernah mendengar. Apa yang Mbak ketahui soal bela negara? Bela negara itu kayak sebuah wujud atau perilaku ya, bagaimana perilaku setiap individu atau kita sendiri untuk membela negara kita sendiri dari apapun, ancaman dari luar ataupun dalam sendiri untuk negara kita sendiri ya, termasuk wujud bela negara. Bela negara itu tersendiri sikap kita gitu, sikap kita di mana kita mempunyai rasa kayak pengen banget menjaga warga Indonesia ini gitu. Dari hal kayak gimana cara kita mempererat persatuan dan kesatuan, terus juga kayak bagaimana kita kayak
mempererat tali persaudaraan antar warga negara Indonesia, terus juga bagaimana kayak kita menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia, terus juga itu juga termasuk bela negara karena kita juga kayak menjaga persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia gitu. Bela negara, sikap warga negara yang dijiwai oleh sikap warga negara yang menjiwai ya, yang cinta terhadap tanah airnya atau negaranya sendiri kan, yang menimbulkan nantinya ingin membela negaranya gitu. Nah, selanjutnya nih kan sekarang lagi banyak isu-isu global yang sedang booming gitu ya. Salah satunya yang Putri tahu pasti di Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan namanya korupsi ya. Nah, terus menurut Putri gitu ya, tindakan bela negara apa sih yang mungkin Putri lakukan untuk mencegah terjadinya aksi korupsi itu sendiri? Untuk korupsi kan emang udah gak awam lagi di telinga kita ya. Jadi menurut aku sebagai pelajar cuman bisa kayak menerapkan hal kecil yang dimana menurut aku hal kecil itu bisa berdampak nanti buat kedepannya gitu, karena sudah terbiasa. Dan hal itu adalah bagaimana aku mendisiplinkan diri aku tersendiri, kayak aku tuh harus banget misalnya begini kayak teratur hidupnya tuh, dan juga bertanggung jawab dengan apa orang yang udah kasih amanat ke aku gitu. Dengan aku bertanggung jawab, aku kayak mempunyai kesadaran kayak oh iya aku nggak boleh kayak gini gitu karena aku sudah diamanatkan gitu. Dan juga kebetulan di organisasi ini kan ada bagian bendahara yang dimana bagian itu yang memegang kayak uang organisasi, yang menurut aku uang itu fatal banget. Kayak yang kita tahu kayak korupsi itu kan kebanyakan berbentuk uang kan, jadi menurut aku fatal banget. Jadi kalau misalnya kita dimulai dari dini sudah menerapkan kayak apalagi bendahara nih kayak oh ini uang harus dijaga karena ini bukan uang aku gitu, kayak gitu. Menurut aku itu adalah sikap awal yang kayak bisa kita terapkan nanti buat kita mencegah korupsi itu tersendiri gitu. Karena kita bukan merupakan bagian dari pemerintahan ya yang mengatur korupsi, itu ada tugasnya sendiri ya. Untuk setiap individu pasti sangat sulit ya. Tapi kita bisa mulai dari individu kita masing-masing, mendisiplinkan diri untuk tidak korupsi pada diri sendiri, yang akhirnya akan menimbulkan perilaku seperti bela negara. Korupsi bisa apa aja kan, korupsi nggak selalu tentang uang, korupsi waktu, kerja tidak sesuai dengan waktu, semisal kita terlambat dan pulang cepat, itu kan namanya korupsi waktu. Menurut Bapak penting gak anak muda zaman sekarang untuk mempelajari sikap anti korupsi? Perlu, itu perlu ditanamkan. Kenapa? Kalau anak sekarang nggak tahu korupsi yang mana baik, yang mana yang nggak baik gitu kan, yang kalau nggak ditanamkan dari sekarang, mungkin kebiasaan korupsi dari orang-orang yang dulu bisa membengkak gitu, bisa menjalar gitu kan, beranak-anak gitu kan. Pokoknya terakhir nih, sebagai penerus bangsa dan negara, harapan untuk Indonesia kedepannya gimana Putri? Untuk kita sebagai pemuda bangsa Indonesia ini, sesuai apa kata pemerintah bahwa kita ini adalah generasi emas 2045. Kalau bisa kita harus realisasikan apa yang pemerintah mau. Jadi kalau bisa ya kita harus kayak meningkatkan kemampuan diri kita sendiri supaya orang luar itu kayak bisa melihat bahwa oh iya Indonesia ini banyak banget yang berprestasi. Dan juga kalau bisa kita ini kayak Indonesia ini kok bisa lebih kayak menotis prestasi-prestasi yang ada di dalam negeri gitu. Banyak harapan ya untuk negara kita. Semoga Indonesia bisa pulih lebih cepat, semakin baik, semakin maju, pulih dari apapun kondisinya. Nah, semoga kita bisa terlepas dari pandemi ini, semoga vaksinnya lebih merata lagi, semuanya ya terhindar, semuanya lebih sehat, perekonomian juga lebih sehat. Kemudian semoga Indonesia lebih maju dari apapun, terlepas dari hal-hal buruk seperti korupsi, pandemi. Semoga Indonesia lebih maju lah.
ya harapan sih untuk Indonesia bisa lebih maju lagi ya, khususnya di bidang pendidikan, pertahanan ya, khusus pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia itu saya rasa masih kurang. Karena apa? Ya kurangnya itu masih harus banyak biaya. Mungkin baru-baru beberapa tahun ini memang untuk SD SMP udah gratis. Cuma kan wajib belajar itu 9 tahun. Ya harusnya di SMA-nya juga gratis 3 tahun lagi gitu kan. Dari setiap narasumber yang berbeda generasi sudah memahami wawasan kebangsaan yang didasari oleh rasa cinta tanah air. Harapan dari narasumber untuk Indonesia agar Indonesia cepat pulih untuk bangkit dan terus maju. Tiap narasumber mampu mengartikan korupsi dan memiliki harapan yang sama, yaitu memberantas korupsi. Sikap bela negara dapat dimulai dari diri sendiri yang dilakukan dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dari narasumber menjadi satu, yaitu menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, baik dari segi pendidikan maupun pertahanan. Bela negara penting untuk persatuan bangsa. Maka dari itu, kita harus menanamkannya sedari dini agar persatuan dan kesatuan tidak terpecah belah.